Kami turun menolak ajaran mereka, tidak menghalangi ibadah mereka, enggak ya. Kami turun mengingatkan mereka supaya menggunakan gereja, jangan ballroom, fasilitas umum ya. Kenapa? Karena ini adalah fasilitas umum. Bukan karena mereka tidak mau fasilitas umum digunakan sebagai tempat KKR, bukan, tapi karena mereka takut ada yang murtad. Shalom semuanya. Wah, ada berita lagi yang kita baru dengar kejadiannya kemarin atau semalam lebih tepatnya tanggal 6 Januari. Video ini saya rekam di tanggal 7 Januari, yaitu di mana ada banyak warga dan umat dari agama tertentu yang datang berbondong-bondong untuk menolak kebaktiannya atau KKR Stephen Tong di Bandung. Dan untuk videonya mari kita dulu saksikan videonya sebelum kita mereaction nanti video-video berikutnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan juga masyarakat Jawa Barat Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026, kami umat Islam, harokah, organisasi, dan masyarakat muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada ballroom Jenderal Sudirman yang sebetulnya tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena ada SKB 3 Menteri, SPB 2 Menteri yang berbicara terkait dengan ya kode etik penyiaran agama dan juga pendirian rumah ibadah. Ya, ini penting kami sampaikan karena mereka memframing, ya, medsos mereka memframing kami turun menolak ajaran mereka, tidak menghalangi ibadah mereka, enggak ya. Kami turun mengingatkan mereka supaya menggunakan gereja, jangan ballroom, fasilitas umum ya. Kenapa? Karena ini adalah fasilitas umum, bukan gereja ya. Sekali lagi, pertama kami memprotes mereka menggunakan ballroom, bukan gereja. Yang kedua, silakan mereka beribadah di gerejanya. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun kami menghalangi kegiatan ibadah mereka. Dan ini negara Pancasila berdasarkan hukum dan undang-undang. Mari kalau mau kita berdialog terbuka ya, sehingga mereka harus paham kesalahan mereka. Jangan arogan menyalahkan kami selalu seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamani tabal huda. Allahu Akbar. Harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul akhir. Silakan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di sana hari ini ada umat Islam yang dimurtadkan, maka kami tidak ridho dan kami akan tuntut semuanya. Demi Allah, kami akan tuntut semua yang menghalangi dan semua pihak yang membiarkan mereka melaksanakan kegiatannya, maka kami akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami inginkan hanya menjaga akidah umat Islam, tidak lebih dan tidak kurang. Kami hanya memastikan bahwa tidak ada umat Islam yang kemudian dibodohi, dikelabui dan dimurtadkan oleh mereka. Kemarin mereka mempersilahkan dengan mulut manisnya. Silakan perwakilan dari, harus ada yang ngecek ke ujung sana, suara kedengaran nggak sampai. Ketika saya mendengar Bapak ini ngomong ya, jadi ada begitu banyak menurut saya narasi-narasi yang tidak konsisten gitu loh. Katanya kan mereka tidak menolak kebaktiannya, tapi menolak karena di tempat atau fasilitas umum. Nah, pertanyaan saya, kalau emang begitu, kenapa mereka tidak langsung bertemu? Katanya kan minta supaya kita bisa berdebat, mereka bisa ngomong baik-baik. Tapi kenapa mereka tidak langsung mendatangi pihak penyelenggaranya? Mengapa mereka tidak langsung mendatangi untuk mengkomunikasinya dengan baik? Katanya mereka tidak menolak kebaktian. Terus yang kedua,
katanya tidak menolak kebaktian, tapi tadi kan di narasi di ending itu kan yang berteriak di toa itu kan dia bilang kalau nanti ada yang murtad maka kami akan begini. Nah gitu. Berarti satu hal sebenarnya hanya terkait karena agama, bukan karena mereka tidak mau fasilitas umum digunakan sebagai tempat KKR, bukan, tapi karena mereka takut ada yang murtad. Itu aja loh kuncinya. Dari situ kita tahu. Makanya saya bilang Bapak ini tidak konsisten sebenarnya. Nah, kalau memang dia konsisten, katanya tidak menolak kebaktian tapi menolak karena di tempat umum. Bagaimana dengan kejadian ada yang sholat di Candi Prambanan, kemudian ada yang sholat juga di Borobudur, kemudian ada yang sholat di pinggir jalan, mereka blokir jalan, kemudian ada yang sholat di depan gereja, ada yang sholat di Indomart atau di minimarket, di tempat-tempat umum lainnya lah. Di mall juga beberapa waktu lalu kita pernah reaction. Nah, gimana dengan hal itu gitu loh. Nah, jadi bagi saya hal ini, saya tidak setuju ketika Bapak ini mengatakan, kami tidak menolak kebaktian. Bagi saya ini adalah tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi yang terus berulang. Tapi dengan PD-nya Bapak ini, dengan sok-sokannya, dia mengajak warga Jawa Barat, warga Indonesia, dan kemudian juga Bandung, orang-orang Bandung. Ya. Tapi apakah semua setuju? Kayaknya belum tentu. Dan puji Tuhannya, wah luar biasa lah menurut saya. KKR-nya tetap berjalan dengan baik. KKR-nya tetap berjalan dengan baik. Dan mereka bayar kok fasilitas itu. Kemudian ada satu komentar yang saya dengar, itu bukan fasilitas umum. Itu kan untuk komersial dan dibayar. Ya udah, nggak apa-apa kan. Yang penting kan undangannya untuk orang Kristen, bukan untuk umum. Jadi ketahuan kalau mereka takut ada yang murtad, itu aja sebenarnya. Ketahuan sekali, karena di narasi tadi Bapak yang teriak di toa itu, narasinya seperti itu. Oke, mari kita nonton. Ada beberapa yang menanggapi, salah satunya dari Pak Permadi Arya, ada dari Pak Pendeta Joy Manik, kemudian ada satu lagi ya sama Pak Yoel ya. Mari kita menonton video dari ketiga orang beliau-beliau ini ya. Kepada pihak panitia HKR supaya pindah, sehingga kami harus turun di sini karena tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Jawa Barat ini udah darurat Kristen fobia. Ini masa intoleran yang mengaku bernama PASS, pembela Ahlus Sunnah, mendemo kegiatan KKR Kebaktian Kebangunan Rohani atau Kebaktian Tahun Baru yang diadakan oleh Pendeta Stephen Tong. Jadi, saking mereka anti sama agama Kristen, warga Jabar ini mengumpulkan massa, sewa mobil komando dengan sound system, lalu teriak-teriak di pinggir jalan menuntut kebaktian dibubarkan. Saking kuping mereka panas dengar umat Kristen nyanyi lagu rohani. Entah kenapa warganya Kang Deddy ini begitu fobia sama apapun yang berbau Kristen, yang berbau salib, sampai yang berbau Natal. Tapi apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dari Polrestabes Bandung yang sudah hadir memastikan kebaktian KKR bisa tetap berlangsung meskipun diganggu oleh Nugelo Budung. Bravo Pak! Dikasih opsi kita ke gereja mereka banyak. Di Jalan Muhammad Toha itu kapasitasnya bisa lebih dari 1.000 orang. Jadi kita berharap meminta kepada aparat mengingatkan kepada pihak panitia KKR di forum ini supaya pindah ke gereja, jangan di gedung umum, ya. Karena memang ada aturannya dari pemerintah, ada SKB tahun 79, ada SKB tahun 2006, tidak boleh mengalihfungsikan gedung-gedung umum menjadi gereja, menjadi tempat kebaktian, ya. Tapi ternyata mereka bersikukuh, ya, ingin. Awal tahun 2026 kejadiannya berita kayak gini lagi ya. Jadi gua nggak akan pernah berhenti menyuarakan, walaupun mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh udahlah nggak usah lah, Indonesia memang kayak gini. Tapi gue yakin perlu disuarain. Jadi izinkan gue berbagi sedikit buat teman-teman semuanya di Indonesia ini. Kita sebagai anak bangsa tetap harus menyuarakan kebenaran. Oke, ini respon gue terkait dengan isu intoleransi yang terjadi di Bandung hari ini guys. Yang pertama adalah bersyukur banget karena gue dapat info A1 dari beberapa rekan di sana kalau kebaktian tahun baru yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong berjalan dengan baik, puji Tuhan, dan ada banyak jemaat yang datang di dalam kebaktian tersebut. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan masih menolong gerejanya dan umatnya untuk tetap beribadah di Indonesia ini. Yang kedua adalah buat Kang Deddy Mulyadi, aduh kumaha Kang, abdi teh lahirnya di Bandung, lahir gede di Bandung ya, bisa dicek ya darahna getih namun dibukanya ya darahna Bandung pisan, Persib pisan pokoknya namanya barudak Bandung. Tapi sedih guys, ya sedih gitu, sedih Kang ningali Bandung
Cigakia gitu ya. Terlepas dari apapun juga, kita kan sama anak bangsa ya. Ayolah kita sama-sama saling menghormati di tengah keperbedaan yang ada gitu. Apalagi Bandung. Bandung kan eh, terkenal dengan saling menghormati, respect ya satu dengan yang lain. Iya kan acara sudah ada izinnya, semuanya sudah oke gitu, tapi kemudian ada ormas yang mau demo. Ya silakan ya boleh menyampaikan aspirasi, tapi kan kalau begini jadi kurang elok gitu ya. Ketinggalinnya tuh jadi kurang bagus gitu, kelihatannya jadi kurang baik. Jadi ayolah Kang Deddy ke depan jangan ada lagi kejadian yang seperti ini. Oke, yang ketiga yang terakhir adalah gue mengajak teman-teman semua, ya kita yang Kristen ini tidak membalas kejahatan-kejahatan. Kita belajar untuk menyatakan kebenaran dalam kasih. Ya tentu aja kasih bukan berarti mau diinjak-injak. Tentu aja kita menegakkan kebenaran. Ya kalau misalnya semua izin sudah oke ya. Apalagi kalau misalnya ada surat yang kayak gini nih. Ya gue sih berharap nggak akan ada lagi. Ini kan provokatif banget ya. Gini-gini. Orang tuh kalau punya agama itu kan personal ya. Jadi orang tuh kalau misalnya murtad ke agama A, ke agama B, ke agama C. Itu nggak usah bingung ya. Bagian kita adalah bagaimana mengembalakan. Kalau kita di Kristen ya. Mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Atau mengajarkan jemaah kita untuk punya keyakinan yang solid. Kalau misalnya mereka itu belum solid. Ya mungkin ada ketakutan untuk pindah agama. Tapi buat gue kalau ada orang yang punya keyakinan di atas sebuah kebenaran yang sudah diyakini kebenarannya. Ya harusnya nggak usah bingung sih. Ya termasuk juga buat kita orang yang Kristen. Mungkin dalam kejadian ini juga kita perlu memikirkan ulang ya. Apakah kita itu punya fondasi atau mungkin cuma sekedar tradisi orang tua Kristen kita Kristen. Kalau memang kayak gitu ya kita dengar orang lain sembahyang atau ada dakwah atau apapun juga bentuknya orang bisa takut untuk pindah. Tapi kalau kita punya sebuah keyakinan yang solid di atas kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu kita nggak usah bingung lagi. Jadi gua tetap berharap ini kejadian nggak akan terjadi lagi. Thank you pisan, hatur nuhun pisan kepada para polisi yang sudah menjaga kebaktian hari ini berjalan dengan baik ya, lancar. Walaupun ada ormas, kita tidak mau ada segelintir orang mungkin ya yang mengatasnamakan sebuah keyakinan tertentu lalu kemudian mencoba untuk mengintervensi di dalam sebuah keyakinan yang lain gitu ya. Selama ada pemerintah, ada undang-undang dan semua izin sudah terpenuhi, harusnya kita fine-fine saja, kita baik-baik saja karena kita tahu bahwa ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Oke, itu aja buat kita semua. Tetap semangat, tetap sehat buat kita, jaga NKRI. Gua Joy Manik, gua pamit. Solidio Gloria. Bye-bye. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Bang Joel di sini ya. Oke teman-teman, hari ini ada berita yang viral yang Bang Joel dapatkan, di mana KKR Pendeta Stephen Tong yang ada di Bandung Selasa 6 Januari yang tadi harusnya dilakukan 18.30 mendapatkan kecaman, bahkan KKR ini di demo guys. Di demo, ya kalian tidak salah dengar, KKR-nya di demo. Tetapi yang menarik sekali adalah nih ya, terjadi demo penolakan ya oleh ormas disertai dengan blokade jalan. Jadi jalan menuju gedung Sudirman Grand Ballroom ini itu diblokade oleh aksi massa. Tetapi teman-teman, menariknya adalah kebaktian malam ini nih ya, di Bandung tidak batal, tetap jalan. Bahkan banyak orang menghadiri KKR ini, tidak takut. Wah, ini mantap jiwa ya. Ini yang harus kita kembangkan ya kawan-kawan ya. Bahwasanya kita tidak boleh takut terhadap ormas-ormas ya yang mengganggu umat beragama lain beribadah. Ya. Jadi Bang Joel bersyukur untuk aparat keamanan yang sudah menjaga jalannya KKR ini dengan baik. Ya, mereka menjaga dengan baik, bahkan dari sebelum acara sampai acara itu selesai itu bisa diselesaikan dengan baik. Meskipun ya di luar tembok daripada gedung itu ada aksi massa mendemo KKR ini. Bahkan ada yang menyerukan tidak boleh mengadakan ibadah di luar gereja. Pindahkan KKR ini ke gereja gitu. Jangan di gedung umum. Teman-teman bisa cek sendiri ya di ini ya, di sini. Reform Injili. Silakan dicek teman-teman. Jadi Bang Joel apresiasi juga teman-teman STEMI yang terus menggelar KKR ini tanpa berhenti, tidak batal, tidak takut. Mantap jiwa. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komen ya. Ya teman-teman, dari komentar-komentar juga baik di IG-nya Pak Permadi Arya, di IG-nya Pak Joy Mani, dan kemudian tadi Bang Yoel ini, ya banyak orang yang memang mengatakan bahwa memberi info kepada kita bahwa
ibadahnya itu berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa, dan ya mereka hanya berkor-kor di belakang gitu loh, maksudnya di luar. Ya, bagi saya ini harus kita suarakan ya. Seperti yang saya bilang tadi, harusnya ya seperti Kang Deddy Mulyadi, harusnya dia memberi atensi yang sangat yang lebih lebih lagi lah untuk hal ini. Masa hal seperti ini di demo, masa hal seperti ini di digeruduk oleh masa seperti inilah, dan caranya nggak baik gitulah. Contohnya seperti di kota-kota Surabaya, di Jakarta pun, di Tangerang, di Kota Palu dan berbagai kota-kota yang lainnya diadakan kan dari bulan November kan, KKR Natal dari Pak Stephen Tongin, tapi nggak ada masalah. Mereka nggak menolak, mereka nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi kenapa hanya di tempat ini gitu loh. Makanya saya tahu ini kenapa Jawa Barat ini, daerah Jawa Barat ya, ini makin mengada-ada mereka ini. Nanti kalau takutnya kalau nanti Tuhan murka ya baru tahu. Tapi selain daripada itu harusnya ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah, harusnya supaya jangan terus-terus terjadi, jangan terus berulang terjadi di negara kita ini. Katanya negara Pancasila. Tadi di video pertama ya, katanya negara Pancasila, tapi mereka nggak mau gitu loh kalau tempat umum, fasilitas umum digunakan. Lah kenapa emangnya? Kalian juga bisa, masa kami nggak boleh? Kalau kalian bisa, agama lain juga boleh dong. Terus kalau emang begitu, kenapa kalau memang demi umum, kenapa hanya agama kalian aja yang datang untuk demo? Kenapa nggak ada agama lain? Kalau memang tujuannya hanya bukan karena menolak kebaktian. Itu katanya gitu. Dan jelas-jelas dari narasinya, kami tidak mau ada yang murtad. Terus yang kita tahu ya, dari narasi mereka itu tadi, kalau ada yang murtad, kami akan begini begitu. Oh, berarti kita sudah tahu ajaran agamanya seperti apa. Berarti mereka nggak mau ada yang murtad, dan kalau ada yang murtad, mereka bisa berbuat lebih apa ya, berbuat kekerasan hanya demi agama. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Kalau di Kristen enggak. Jadi harusnya Pak Prabowo, Pak Deddy Mulyadi, dan juga pemimpin-pemimpin negara inilah di pemerintahan, di daerah harusnya memberi perhatian yang khusus tentang hal ini. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka, silahkan berikan like dan share video ini sebanyak-banyak mungkin supaya makin banyak orang yang mendengar suara kita, supaya makin banyak orang yang mendengar apa yang kita ungkapkan gitulah. Oke, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.